Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari dari kelas AK502. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Time Value of Money. Dalam makalah ini terdapat 4 poin utama, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Baik, mari kita mulai membahas poin pertama, yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang penulisan makalah ini adalah dalam dunia keuangan, pemahaman mengenai konsep time value of money sangat penting. Time value of money atau nilai uang menggambarkan bahwa nilai uang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Uang sebesar Rp100.000 saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan uang sebesar Rp100.000 di masa mendatang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi dan potensi pendapatan yang dapat dihasilkan ketika uang tersebut diinvestasikan. Oleh karena itu, uang yang diterima saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan uang yang diterima di masa depan. Banyak keputusan dan teknik dalam manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman mengenai konsep time value of money. Dengan memahami konsep tersebut, individu maupun perusahaan dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik. Bagi individu, pemahaman mengenai konsep time value of money dapat digunakan untuk merencanakan keputusan berinvestasi, mengajukan pinjaman, merencanakan dana pensiun, dan sebagainya. Sedangkan bagi perusahaan, konsep time value of money penting untuk menganalisis keputusan investasi, menilai surat berharga, menganalisis biaya modal, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu untuk memahami konsep tersebut untuk mengelola keuangan dan risiko dengan lebih tepat. Dalam makalah ini terdapat 4 rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep time value of money, bagaimana implementasi time value of money dalam kehidupan nyata, apa saja faktor yang mempengaruhi time value of money, dan apa saja tantangan yang muncul dalam penerapan time value of money. Adapun tujuan penulisan makalah tersebut adalah untuk memahami konsep time value of money, mengetahui implementasi time value of money dalam kehidupan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi time value of money, serta mengetahui tantangan atau kendala yang muncul dalam penerapan time value of money. Selanjutnya kita akan masuk ke poin utama yang kedua, yaitu landasan teori. Pertama, kita perlu memahami apa itu time value of money. Time value of money atau nilai uang merupakan konsep dasar dalam keuangan yang menjelaskan bahwa uang yang diterima saat ini lebih bernilai daripada uang yang diterima di masa depan. Time value of money memperhitungkan nilai waktu, di mana seiring dengan berjalannya waktu, nilai uang juga ikut berubah. Hal ini disebabkan karena adanya potensi penghasilan atau keuntungan yang dapat diperoleh, seperti bunga atau dividen ketika uang tersebut digunakan dalam berbagai jenis investasi. Pemahaman mengenai konsep time value of money sangat penting dalam pengambilan keputusan, baik bagi individu maupun perusahaan. Terdapat 2 konsep penting dalam time value of money, yaitu present value dan future value. Selain itu, terdapat konsep penting, yaitu adanya anuitas yang merupakan serangkaian pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara periodik selama periode tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis time value. Pertama, yaitu future value. Future value mengacu pada nilai uang yang dimiliki saat ini yang dihitung atau diproyeksikan ke masa depan dengan mempertimbangkan tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang relevan. Rumus untuk menghitung future value yaitu sebagai berikut. Nilai present value dikali dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan nilai N. Contohnya adalah Tuan Andi saat ini memiliki uang sebesar 100 juta. Untuk mengetahui nilai uang tersebut di masa depan setelah 5 tahun dengan tingkat bunga sebesar 7% per tahun, kita dapat menggunakan rumus future value sebagai berikut. 100 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,07 pangkat 5, sehingga diperoleh nilai sebesar 140 juta 255.173 rupiah.
Kedua yaitu present value yang mengacu pada nilai uang yang diterima atau dibayarkan di masa depan, yang dihitung atau didiskontokan ke nilai saat ini dengan mempertimbangkan tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang relevan. Rumus untuk menghitung present value yaitu nilai future value dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan nilai N. Contohnya adalah Tuan Andre akan menerima uang sebesar 50 juta pada 3 tahun mendatang dan tingkat bunga yang relevan sebesar 5%. Untuk mengetahui nilai uang tersebut saat ini, kita dapat menggunakan rumus present values yaitu sebagai berikut. 50 juta dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,05 pangkat 3 sehingga diperoleh nilai present value yaitu sebesar 43.191.048 rupiah. Ketiga, future value annuity merupakan nilai masa depan dari serangkaian pembayaran periodik yang dilakukan atau diterima pada interval waktu tertentu. Rumus untuk menghitung future value annuity yaitu sebagai berikut. Future value annuity sama dengan nilai pembayaran periodik dikali dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan N dikurangi 1 kemudian dibagi tingkat bunga. Contohnya adalah PT Makmur melakukan pembayaran sebesar 25 juta setiap tahun selama 5 tahun dengan tingkat bunga yang relevan sebesar 8% per tahun. Untuk mengetahui nilai uang di masa depan dari pembayaran tersebut, kita dapat menggunakan rumus anuitas future value, yaitu sebagai berikut. Nilai future value annuity sama dengan 25 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,08 dipangkatkan 5 dikurangi 1 kemudian dibagi 0,08 sehingga diperoleh nilai future value annuity sebesar 146.665.024 rupiah. Selanjutnya present value annuity merupakan nilai saat ini dari serangkaian pembayaran yang dilakukan secara periodik di masa depan. Rumus untuk menghitung present value annuity yaitu sebagai berikut. Present value annuity sama dengan nilai pembayaran periodik dikali dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan N kemudian dibagi tingkat bunga. Contohnya adalah CV Berkah Sejahtera menerima pembayaran sebesar 10 juta rupiah setiap tahun selama 8 tahun dengan tingkat bunga yang relevan sebesar 5% per tahun. Untuk mengetahui nilai uang sekarang dari pembayaran tersebut, kita dapat menggunakan rumus anuitas present value yaitu sebagai berikut. Present value annuity sama dengan 10 juta dikali dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,05 dipangkatkan 8 kemudian dibagi 0,05 sehingga diperoleh nilai present value annuity sebesar 64.632.128 rupiah. Selanjutnya kita akan masuk ke poin utama yang ketiga, yaitu pembahasan. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana implementasi time value of money, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam perhitungan time value of money, dan tantangan dalam penerapan time value of money. Implementasi time value of money dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, baik bagi individu maupun bagi perusahaan. Dari sisi individu, pertama dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi di antara berbagai alternatif pilihan investasi. Dengan menggunakan nilai present value dan future value, seseorang dapat mengukur nilai investasi saat ini dan proyeksi nilainya di masa depan, seperti investasi dalam saham, deposito, dan properti. Kedua, yaitu membantu dalam merencanakan pensiun. Dengan menggunakan anuitas present value, seseorang dapat menghitung jumlah dana yang dibutuhkan saat ini untuk memenuhi kebutuhan ketika masa pensiun. Ketiga, yaitu membantu dalam merencanakan pengambilan pinjaman
Dengan menggunakan nilai present value dan future value, seseorang dapat melakukan evaluasi sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman dan kredit dengan mempertimbangkan besarnya cicilan berdasarkan jumlah pinjaman, tingkat bunga, dan periode pembayaran. Sedangkan dari sisi perusahaan, pertama membantu perusahaan dalam melakukan penilaian investasi atau capital budgeting. Perusahaan dapat menggunakan konsep time value of money untuk melakukan evaluasi kelayakan investasi jangka panjang. Untuk menentukan kelayakan suatu proyek secara finansial, perusahaan juga dapat menggunakan teknik net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR. Jika nilai sekarang dari arus kas atau NPV bernilai positif, maka investasi tersebut layak untuk diambil. Kedua, membantu dalam merencanakan keuangan dan anggaran dengan memproyeksikan penggunaan dana yang tersedia. Saat ini untuk digunakan secara optimal dalam mendanai kegiatan operasional, pengembangan produk baru, atau ekspansi pasar. Ketiga, membantu dalam mengelola arus kas perusahaan. Perusahaan dapat menghitung nilai waktu dari uang yang dimiliki saat ini untuk menentukan apakah lebih baik menunda pengeluaran atau mempercepat penerimaan kas. Keempat, yaitu membantu perusahaan dalam mempertimbangkan pengambilan pinjaman atau penerbitan obligasi. Perusahaan dapat menghitung biaya yang harus dibayarkan di masa depan seperti pokok pinjaman dan bunganya atau manfaat yang diperoleh. Kelima, yaitu membantu dalam melakukan penilaian suatu perusahaan atau akuisisi dengan memperkirakan nilai perusahaan berdasarkan proyeksi arus kas di masa depan. Dalam perhitungan time value of money, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perhitungan tersebut. Pertama, yaitu tingkat bunga atau interest rate. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi juga nilai uang di masa depan jika diinvestasikan. Kedua, yaitu jangka waktu yang dapat mempengaruhi seberapa banyak uang tersebut dapat meningkat nilainya. Semakin lama jangka waktu investasi, maka semakin besar nilai masa depan suatu investasi tersebut. Ketiga, yaitu inflasi yang dapat mempengaruhi nilai uang di masa depan. Semakin tinggi inflasi, semakin rendah nilai uang di masa depan. Keempat, yaitu frekuensi kompon bunga yang mengacu pada seberapa sering bunga dihitung atau ditambahkan ke saldo pokok. Semakin sering bunga dikomponkan, maka semakin besar total nilai uang di masa depan. Kelima, yaitu risiko terkait investasi atau ketidakpastian di masa depan juga mempengaruhi nilai uang. Semakin tinggi resiko inflasi, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan untuk membuat nilai masa depan lebih menarik. Selanjutnya, yaitu terdapat beberapa tantangan dalam penerapan time value of money dalam kehidupan nyata, yaitu ketidakpastian dalam perhitungan tingkat bunga. Tingkat bunga dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini karena adanya perubahan kondisi pasar, inflasi, atau kebijakan moneter. Ketidakpastian pada tingkat bunga yang akan digunakan dapat menyebabkan perhitungan time value of money menjadi kurang akurat. Kedua, yaitu kesulitan dalam mengestimasi arus kas yang akan datang. Hal tersebut dapat mempengaruhi proyeksi arus kas yang akan dihitung. Ketiga, yaitu pengaruh inflasi yang dapat menyebabkan daya beli uang di masa depan menjadi berkurang. Inflasi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya dapat mengurangi nilai real uang di masa depan. Keempat, yaitu perhitungan yang kompleks. Penerapan dan perhitungan time value of money dapat menjadi lebih kompleks karena present value atau future value dari arus kas yang tidak teratur atau tingkat bunga yang berubah-ubah. Kelima, yaitu keterbatasan data dan informasi. Dalam penerapan time value of money, penggunaan data yang akurat dan relevan sangat penting dalam penerapan time value of money. Contohnya, proyeksi jangka panjang atau investasi baru. Keterbatasan data dan informasi dapat menyebabkan perhitungan time value of money menjadi kurang akurat. Keenam, yaitu fluktuasi ekonomi dan faktor eksternal.
seperti krisis finansial atau perubahan kebijakan eksternal yang dapat mempengaruhi proyeksi time value of money yang telah dibuat. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan pada poin sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu pemahaman konsep time value of money sangat penting dalam dunia keuangan. Konsep time value of money mengajarkan bahwa uang yang diterima saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan uang yang diterima di masa depan. Kedua, penerapan time value of money memberikan manfaat yang signifikan dalam pengambilan keputusan, baik bagi individu maupun perusahaan. Ketiga, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi time value of money, antara lain tingkat bunga, jangka waktu, inflasi, frekuensi kompon bunga, dan risiko. Dan terakhir, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan time value of money, antara lain ketidakpastian dalam perhitungan tingkat bunga, kesulitan dalam mengestimasi arus kas, pengaruh inflasi, perhitungan yang kompleks, keterbatasan data dan informasi, serta fluktuasi ekonomi dan faktor eksternal. Oleh karena itu, dalam perhitungan time value of money harus disesuaikan agar hasilnya lebih realistis. Adapun saran berdasarkan pembahasan tadi, yaitu untuk penulisan makalah selanjutnya dapat memberikan pemahaman mengenai time value of money dalam konteks yang lebih luas, seperti pengelolaan keuangan perusahaan atau analisis risiko keuangan. Demikian hasil presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.